Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Hari ini gereja sejagat merayakan pesta salah satu rasul yang namanya tertera di atas batu dasar tembok kota Yerusalem baru. Dalam arti ini gereja sebagaimana digambarkan oleh penulis kitab Wahyu. Dialah Rasul Bartolomeus dari Betsaida. Sayangnya kita tidak memiliki informasi yang cukup lengkap tentang rasul yang satu ini, selain beberapa legenda yang kebenarannya sulit dibuktikan. Kitab suci pun hanya menyebut namanya dalam daftar para rasul. Dia berada pada urutan ke-6 menurut Injil Sinoptik di dalam Matius bab 10 ayat 3, Injil Markus bab 3 ayat 18, dan Lukas bab 6 ayat 14. Bartolomeus tampil lagi dalam Kisah Para Rasul sebagai salah satu saksi kenaikan Yesus. Injil Yohanes sama sekali tidak menyebut nama Bartolomeus. Dan sekitar abad ke-9, Bartolomeus mulai dikaitkan dengan Nathanael yang dikisahkan dalam Injil hari ini yang dikutip dari Injil Yohanes. Sejak saat itu, gereja menganggap Bartolomeus dan Nathanael itu adalah orang yang satu dan sama. Cerita perjumpaan pertamanya dengan Tuhan Yesus itu sangat menarik dan inspiratif. Penginjil Yohanes menggambarkan Nathanael sebagai seorang yang skeptis, ragu-ragu, bahkan dia cenderung menganggap rendah Nazaret. Dia terpasung prasangka sehingga menutup hati untuk menerima kemungkinan datangnya seorang Mesias yang dinantikan dari daerah seperti Nazaret. Maka Yesus menyebut dia sebagai seorang Israel sejati yang tidak memiliki kepalsuan. Kata-kata ini mengandung dua arti. Yang pertama, reaksi dan kata-kata Nathanael menggambarkan sikap kebanyakan orang Israel yang sulit menerima Yesus sebagai Mesias, apalagi Mesias yang datang dari Nazaret. Yang kedua, Nathanael adalah gambaran orang Israel yang saleh, tekun berdoa, membaca dan merenungkan Taurat, dan merindukan kedatangan Mesias. Hal ini diperkuat dengan gambaran simbolik berada di bawah pohon ara. Pengenalan Tuhan atas sisi pribadi Nathanael, bahkan sebelum Filipus memanggilnya, itu sungguh meruntuhkan arogansi dan prasangka Nathanael dan akhirnya mengubah haluan hidupnya. Dia telah menemukan tokoh yang dicarinya dan dirindukan bangsanya. Maka dengan lantang dia menyatakan pengakuan iman. Rabi, engkaulah anak Allah, engkau raja orang Israel. Nathanael datang kepada Yesus sebagai orang yang ragu-ragu dan mengikutinya sebagai seorang rasul. Di mata Tuhan Yesus,
pengakuan ini hanyalah langkah awal. Yesus memberikan janji luar biasa kepada Nathanael bahwa dia akan menyaksikan hal-hal yang lebih besar. Nathanael akan melihat kemuliaan Allah lewat karya-karya Yesus. Nathanael akan melihat bahwa melalui Yesus dia akan memiliki akses ke surga. Yesus menjembatani kesenjangan antara Allah dan manusia lewat hidup, karya, dan penderitaannya di salib. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, pergumulan Rasul Bartolomeus atau Nathanael mengajarkan kita pentingnya keterbukaan terhadap kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Terutama pada saat kita dilanda badai keraguan iman. Ketika kita mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dan masalah-masalah hidup, marilah kita menanggapi setiap undangan untuk datang kepada Tuhan. Mari dan lihatlah. Ketika kita mulai merasa hidup rohani dan praktek-praktek religius itu membosankan, mari renungkan kata-kata Tuhan. Hal-hal yang lebih besar daripada itu akan engkau saksikan. Kata-kata Tuhan kepada Nathanael meneguhkan kita bahwa Dia sungguh mengenal kita secara pribadi dan melihat kita berada dalam naungan pohon ara hidup kita, serta menanti kita datang kepadanya. Karena hanya bersama Dia kita akan melihat dan mengalami hal-hal yang lebih besar dan indah di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, belajar dari seluruh pesta dan bacaan kudus hari ini, kita mau bertanya pada diri, bagaimana aku bisa sampai kepada iman akan Yesus? Siapa yang paling berjasa membawa saya datang kepada Yesus? Dan yang kedua, mari kita renungkan bersama, apa saja hal-hal besar yang aku alami setelah mengikuti Yesus. Semoga kita belajar dari Rasul Bartolomeus, bagaimana dia menyaksikan karya Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan sungguh menuntun dia menemukan itu di dalam hidupnya. Dari keraguan, kebimbangan, Tuhan menuntun dia sampai pada satu titik dia mengatakan, "Engkau anak Allah. Engkau raja orang Israel." Dia menemukan Tuhan dari seluruh pergumulan hidupnya. Bapak, Ibu, kalau hari-hari ini kita mengalami jatuh bangun dalam kehidupan iman, kita lagi ditantang oleh persoalan, oleh masalah apapun, Yesus mengatakan, mari dan lihatlah. Di balik setiap persoalan, di balik setiap pergumulan, Tuhan sementara menyiapkan sesuatu yang luar biasa dengan cara Tuhan yang kadang-kadang sungguh ajaib atas hidup kita. Ini iman, ini keyakinan yang mau kita doakan
kita rayakan dan kita hidupi. Mari dan lihatlah, ada karya Tuhan yang sungguh ajaib. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.